saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat Thariqah Al-Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Jangan asal dikasih sembako, harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, menyebut munculnya capres PDIP Ganjar Pranowo dalam siaran adzan maghrib di stasiun swasta sudah termasuk kampanye secara terang-terangan. Ganjar diketahui muncul sebagai model video adzan maghrib di stasiun TV milik Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Sedangkan Perindo adalah parpol anggota koalisi PDIP yang mengusung Ganjar sebagai capres 2024. Ade mengatakan itu jelas kalau Anda mengatakan kampanye terselubung. Kalau saya menganggap itu sebagai kampanye terang-terangan. Ia mengaku tidak masalah jika Ganjar ingin digambarkan sebagai sosok yang religius. Namun, ia menyayangkan Ganjar dimunculkan dalam tayangan adzan karena aturannya spesifik, di dalam adzan tidak boleh ada iklan. Itu yang menurutnya bermasalah. Menurut Ade, Komisi Penyiaran Indonesia seharusnya sudah bisa menyimpulkan bahwa kemunculan Ganjar dalam tayangan adzan maghrib itu tidak boleh dilakukan. Bahkan dalam aturan undang-undang penyiaran ada kata-kata bahwa siaran harus menjaga netralitas. Kedua adalah aturan KPI sendiri mengatakan bahwa di dalam sebuah siaran adzan tidak boleh ada iklan, apalagi iklan politik. Penyusupan sosok Ganjar dalam azan bukan saja melanggar hukum, tapi juga counterproduktif bagi kampanye Ganjar. Apa yang dilakukan ini menurut saya berkualitas rendah. Saya tidak mengatakan bahwa Ganjar tidak boleh beriklan di televisi. Walau masa kampanye resmi belum dimulai, Ganjar tentu saja bisa mulai menyapa calon pemilih dengan beriklan tentang misalnya kesejahteraan Jawa Tengah. Iklan semacam itu sama sekali tidak bermasalah. Yang jadi masalah, iklan Ganjar ini disisipkan ke dalam siaran azan televisi. Ini bermasalah karena jelas-jelas ada aturan dalam standar program siaran yang dibuat Komisi Penyiaran Indonesia bahwa dalam azan tidak diizinkan ada iklan. Saya rasa KPI mengeluarkan aturan ini untuk mencegah komersialisasi agama. Azan itu kan ajakan atau penanda bagi umat Islam untuk melakukan sholat. Karena itu seharusnya tidak digunakan untuk keperluan mempromosikan barang. Seharusnya seruan sholat yang suci itu jangan sampai ditunggangi kepentingan kampanye politik. Kubu Ganjar memang bisa saja berdalih itu bukan iklan. Ganjar ada dalam siaran azan itu karena dianggap sebagai talent yang cocok mewakili figur yang religius. Tahulah, tujuan kemunculan Ganjar di dalam siaran azan itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengiklankan Ganjar sebagai capres. Ada jutaan figur pria religius di Indonesia ini, tapi Ganjar yang dipilih. Ya sebagai talent karena dia adalah calon presiden. Persoalan kedua dengan azan itu adalah itu dilakukan grup MNC. Grup MNC adalah milik Haritanu Sudibyo. Haritanu adalah bos Perindo yang sekarang berada dalam koalisi pendukung Ganjar. Jadi Haritanu terbukti menggunakan stasiun-stasiun televisi yang dimilikinya untuk mengkampanyekan capres yang didukungnya, tapi tidak memberikan kesempatan yang sama pada capres-capres yang lain. Banyak orang salah mengira bahwa seorang pemilik stasiun televisi boleh menyiarkan apapun sekehendak hati di stasiun televisi dan radio yang dimilikinya. Ini salah. Dalam Undang-Undang Penyiaran dikatakan, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Itu ada di pasal 36 ayat 4. Dalam hal ini, Haritanu tidak bisa begitu saja membuatkan dan menayangkan azan dengan sosok Ganjar tanpa memberi kesempatan yang sama bagi Prabowo dan Anies. Jadi kalau memang ada azan versi Ganjar, harus pula ada azan versi Prabowo dan azan versi Anies. Kalau itu dilakukan, baru bisa dibilang netral. Banyak pihak juga mengkritik azan versi Ganjar yang menekankan soal lain. Salah satu yang nyaring terdengar, azan Ganjar ini dituduh sebagai wujud politik identitas.
Lebih lanjut, mantan akademisi Universitas Indonesia itu berharap semua pihak stasiun TV harus memahami aturan bahwa jam siaran tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik pribadi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, ia menilai bahwa munculnya wajah Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan di televisi adalah hal yang sangat bagus. Menurutnya, bakal calon presiden lainnya boleh ikuti jejak yang dilakukan oleh Ganjar. Sangat bagus karena di dalamnya ada muatan dakwah, yaitu mengajak untuk sholat dan berbuat baik. Apalagi yang tampil itu adalah tokoh yang merupakan bakal calon presiden. Ia tidak mempersoalkan jika wajah calon presiden tampil di tayangan adzan televisi. Menurutnya tidak masalah jika hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi umat. Jadi apa yang dilakukan oleh Ganjar tersebut menurutnya boleh-boleh saja. Apalagi nilai dan dampaknya terhadap kehidupan keagamaan umat Islam tentu akan sangat besar. Lebih jauh, Anwar Abbas mengatakan, baca pres lainnya boleh juga tampil dalam tayangan religius lainnya untuk mengajak kebaikan. Oleh karena itu, kalau ada bakal calon presiden yang lain yang juga mau melakukan hal yang sama dan serupa, saya rasa cukup bagus serta silakan saja. Kendati demikian, Anwar Abbas mengatakan bahwa dipermasalahkannya Ganjar tampil dalam tayangan adzan adalah karena tahun ini adalah tahun politik. Tetapi karena bangsa ini sekarang akan menghadapi pilpres, tentu banyak yang mengaitkan masalah tersebut dengan masalah politik. Maka tentu hal demikian akan mengundang lahirnya pro kontra dan kegaduhan. Azan itu kan mengajak orang untuk sholat. Dan dalam video itu tidak ada simbol-simbol partai politik, tidak ada simbol-simbol capres. Jadi kalau disebut sebagai kampanye mengajak orang sholat, itu benar. Dan menurut saya seorang mengekspresikan identitas keagamaannya itu merupakan hak dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan juga kalau kita lihat rekam jejak Mas Ganjar kan memang kehidupannya dia memang seperti itu. Mas Ganjar punya acara Jatang Bersolawat 10 tahun bersama Habib Syekh. Mas Ganjar terekam dengan sholat Idul Fitri bersama Pak Jokowi, sholat Jumatan, ketahlilan, sholawatan, istighosahan, dan lain sebagainya. Ekspresi identitas keagamaan seseorang, spiritualitas keagamaan seseorang, dan itu masing-masing warga negara punya hak. Ya tidak hanya Mas Ganjar, yang politis yang lain, misalnya dia seorang religius, seorang Kristen, rajin ke gereja, menampilkan simbol dia, silakan. Orang yang Hindu, orang yang Buddha, dan sebagainya. Ekspresi inilah yang menyebabkan kita menjadi bangsa yang besar karena berbineka. Ketika misalnya muncul bahwa ini apakah kampanye atau politik identitas, saya katakan bahwa tidak. Kita perlu membedakan itu soal yang politik identitas, ya, bahwa menggunakan agama, menggunakan suku untuk memecah belah, untuk merendahkan yang lain. Tapi ini kan tidak, Mas Ganjar dalam tayangan azan itu adalah untuk mengajak kepada kebaikan, melakukan kampanye agar orang sholat, dan dia belum menjadi apa-apa ya.